Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Wiyosubrata. Saya di sini akan menceritakan suka duka sebagai anak kos. Sebagian dari kita pasti pernah merasakan bagaimana suka dan duka menjadi anak kos. Terutama bagi kita yang baru pertama kali ngekos dan jauh dari orang tua. Pengalaman ini terjadi pada saya sendiri yang memulai tinggal kos ketika menjadi seorang mahasiswa di Yogyakarta. Banyak cerita yang saya alami, dari yang baik maupun buruk. Pertama, saya tinggal di kos dan ada beberapa masalah yang saya alami, yaitu susah bangun pagi. Kebiasaan saya waktu masih tinggal di rumah, bangun pagi selalu dibangunin oleh orang tua. Ini kebiasaan itu masih melekat pada diri saya ketika awal-awal menjadi anak kos, sehingga sholat sering telat, terutama waktu subuh. Namun kebiasaan buruk itu pun sedikit demi sedikit hilang ketika saya mencoba memasang alarm keras dan keinginan keras dalam diri saya untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak baik dalam diri saya. Sebenarnya tidak hanya faktor internal yang menyebabkan kita malas bangun pagi, namun faktor eksternal juga sering dialami anak-anak kos, seperti diajak teman begadang, ngopi sampai larut malam, hingga mengerjakan tugas kuliah yang banyak. Selain itu, faktor eksternal yang berikutnya adalah ketika sudah bangun pagi, tetapi melihat teman kamar sebelah masih asik dengan selimutnya, juga menyebabkan kita ikut sebuah kita sudah bangun pagi. Namun semua itu tergantung masing-masing individu dalam menyiapkannya. Sosok individu dalam menyiapkannya, sosok rajin dan disiplin, akan menilai hal semacam itu akan menghambat menuju kesuksesan. Karena yang ada dalam pikirannya hanya rasa malas. Kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai kehidupan kos yang saya alami di Yogyakarta. Mengenal kata Yogyakarta, tentunya kita tidak terlepas dari kata pelajar. Karena di kota ini banyak lahir kaum intelektual yang belajar di perguruan tinggi seperti UGM, UNY, UIN, dan masih banyak kampus yang melahirkan mahasiswa hebat. Itulah beberapa alasan mengapa saya memilih Yogyakarta sebagai tempat mencari ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Masalah tempat tinggal mereka berbeda-beda. Ada yang memilih tinggal di pondok, asrama, kontrakan, atau tinggal di kos seperti saya ini. Tergantung kenyamanan dan keinginan individu masing-masing. Sedikit kata tapi penuh makna. Kos-kosan. Sebagian orang melihat tempat ini merupakan tempat bebas tanpa pengawasan orang tua. Namun banyak juga
Namun banyak juga orang melihat tempat ini merupakan tempat pejuang dan tempat tinggal mahasiswa yang unik dan penuh dengan sejarah. Kenapa unik dan penuh sejarah? Karena di setiap ruang kamar kos tempat tinggal, masing-masing kamar pasti akan ada poster ataupun tulisan. Itu semua merupakan bentuk ekstasi mahasiswa ataupun curahan hati anak kos. Sebarok, Cuk. Pi terus. Wis Iki. Yo.